Salam, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, karena situasi pada saat ini, kiranya Tuhan menyertai kita, kiranya kasih-Nya masih memelihara kehidupan kita sehari-hari. Karena sudah tiba saatnya, marilah kita mulai ibadah kita ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepada-Mu. Limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami
untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 3 dan 4. Marilah kita dengar epistel sebagai pendahuluan khotbah untuk pada hari ini yang diambil dari Galatia pasal 5 dimulai dari ayat 19 sampai ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 4 dan 5. Oh
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, karena di dalam perjalanan kehidupan kita tak luput dari kesalahan. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami. Dan saudara-saudara kami tidak kami kasih seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi kami sekarang datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan dikasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 308 ayat 1 dan 2. Marilah kita dengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru untuk kita pada hari ini, yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi
dari Kidung Jemaat 375 ayat 1. Marilah kita bersaksi mengingkarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu setia dalam mengikuti ibadah minggu online di rumah keluarga masing-masing. Kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana kita masih diberi kesehatan, nafas kehidupan, serta kekuatan melakukan segala pekerjaan kita sehari-hari meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Sebagai warta jemaat kita di minggu ini tanggal 13 September 2020, yaitu minggu ke-14 setelah Trinitatis, dengan tema kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Adapun warta jemaat kita adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelayanan. Sesuai dengan warta minggu yang lalu, bahwa untuk pelayanan anak-anak kita sekolah minggu telah disediakan ibadah online YouTube di masa pandemi COVID-19 ini, agar kerinduan kita khususnya anak-anak sekolah minggu dalam beribadah tidak terabaikan sebagai tanggung jawab pelayanan gereja kita. Untuk ibadah online bisa diikuti mulai dari jam 8 pagi WIB. Kiranya dengan diadakannya ibadah online ini, kami mengharapkan agar kerjasama dari orang tua anak-anak sekolah minggu mengarahkan dan melengkapi sarana ibadah agar semua anak-anak kita boleh beribadah di rumah keluarga masing-masing. Warta yang kedua, untuk ibadah online minggu umum juga kita tetap sediakan di link YouTube gereja kita, di mana yang sebelumnya bisa diikuti publik, yaitu jam 8 WIB. Akan bergeser ke jam 9 WIB, yaitu 1 jam setelah ibadah anak sekolah minggu kita, yaitu 1 jam setelah ibadah anak sekolah minggu kita. Kiranya semua ibadah yang boleh kita sediakan ataupun persiapkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Warta yang ketiga, kami bertahukan bahwa sakramen baptisan kudus
di gereja kita akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 dalam ibadah Minggu siang. Bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan, dapat mendaftarkannya melalui Penatua Sektor atau PHJ. Dan selanjutnya, bimbingan buat orang tua anak baptis akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dimulai pada pukul 16 atau jam 4 sore, yaitu bertempat di gereja kita ini. Demikian untuk kita ketahui. Warta yang keempat, pada waktu yang lalu kita telah menerima mahasiswa PKL, yaitu dari Sekolah Teologi Abdi Sabda Medan, dan juga anak jemaat kita yaitu Saudari Widya Helena Borupurba, yaitu sebagai salah satu mata kuliah yang harus dipenuhi dalam pendidikannya, di mana akan berakhir minggu hari ini, dan hari ini juga akan menyampaikan ucapan terima kasih mewakili jemaat, juga untuk menyampaikan dukungan buat anak kita tersebut. Warta selanjutnya yaitu berita anak lahir. Sukacita atas berkat Tuhan yang telah mengaruniakan kelahiran anak buat keluarga Bapak S. Haloho, Ibu Borusi Barani. Anak kedua, anak laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 2020, yaitu jemaat kita yang berada di sektor D. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya warna sari yang pertama. Atas rasa syukur kita di ulang tahun GKPI yang ke-56 tahun pada tanggal 30 Agustus 2020 minggu yang lalu, kita telah mempersembahkan amplop bakti khusus untuk kantor sinode GKPI dengan total berjumlah Rp2.170.000. Kiranya Tuhan selalu menambahkan berkat-Nya untuk kita semua jemaat-Nya. Warna sari yang kedua, marilah kita tetap menjaga kesehatan di saat pandemi COVID-19 ini dengan tetap menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, agar kita semua jemaat selalu terhindar dari paparan COVID-19. Dengan berusaha menjaga dan dalam doa kita akan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Maka dengan sehatlah kita selalu tetap melakukan pekerjaan dan dapat beribadah di gereja kita ini. Sebagai jadwal ibadah minggu, kita lihat di warta bahwa yang masuk pagi yaitu sektor B dan E, siang D dan F, dan malam A dan C. Demikian juga dengan jadwal evangelisasi sektor hari Selasa dan juga hari Rabu tanggal 16 September 2020 kita boleh melihat warta. Demikianlah warta kita untuk minggu hari ini. Tuhan Yesus menyertai. Shalom. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 258 ayat 1 dan 2. Oh
sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang akan memeliharakan hatimu untuk menyambut firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian minggu kita terambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan untuk kami bacakan untuk kita semuanya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika Raja Salomo melihat tingkat kesibukan manusia yang sangat luar biasa, seolah-olah tidak ada masa istirahat, atau mungkin masa-masa persekutuan di tengah-tengah keluarga. Pokoknya tingkat kesibukan manusia itu sungguh luar biasa, 24 jam. Berlomba-lomba untuk mencari, mendapatkan hal-hal yang duniawi. Karena menurut mereka hal-hal yang duniawi ini, apabila kita peroleh, apabila kita temukan, apabila kita memilikinya, maka tenanglah jiwa ini, nikmatlah, sukacitalah. Itulah menurut mereka pada masa Raja Salomo. Sehingga untuk mengejar hal-hal yang materi ini, hal-hal yang duniawi ini, mereka seolah-olah menghalalkan semua cara. Ini juga bisa terulang kembali juga di zaman milenial ini. Mungkin ada orang yang beranggapan dengan memiliki ini, mempunyai ini, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, kedudukan ataupun lain sebagainya, maka tenanglah jiwa ini, tenanglah batin ini,
penuh kebahagiaanlah, penuh sukacitalah. Itu mungkin bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini atau mungkin zaman milenial ini. Maka melalui firman ini diingatkan kita atau diberikan pencerahan sesuai dengan tema minggu kita, kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Raja Salomo berbicara sesuai dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Kalau soal kedudukan, soal harta, atau lain sebagainya, hal-hal yang materi, kesuksesan, keberhasilan, tidak ada tandingannya. Bahkan dia mengatakan, kalau kita simak ayat 4 sampai ayat yang ke-10, di situ dipaparkan semua kesuksesan, keberhasilan, ataupun raihan-raihan, perolehan-perolehan dari Salomo. Pertaniannya sukses, hartanya melimpah ruah, berliannya berkilo-kilo, ataupun lain sebagainya, yang pokoknya tidak ada tandingannya. Tidak ada seperti dia sebelum dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Salomo, inilah benang merahnya yang harus kita pedomani. Itu ayat 11 itu. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Apa maksudnya? Pencerahan atau apa maksudnya yang disampaikan oleh Raja Salomo? Bukan berarti tidak ada artinya, bukan berarti tidak ada manfaatnya, bukan berarti salah untuk menikmatinya, salah untuk memilikinya, salah untuk meraihnya. Tetapi yang mau disampaikan oleh Raja Salomo, disampaikan oleh firman ini, bahwa apa yang kita miliki itu, apa yang kita raih itu, apa yang kita dapat itu adalah merupakan berkat Tuhan, merupakan titipan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan untuk kita nikmati, untuk kita syukuri. Tetapi sekali-kali jangan menjadi suatu keputusan, suatu pemahaman. Dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita peroleh, membawa kita kepada kesombongan, membawa kepada kita yang eksklusif, ataupun lain sebagainya. Jangan seperti orang kaya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu. Bagaimana ungkapan orang kaya itu? Hai jiwaku, bersenang-senanglah, istirahatlah, karena sudah banyak harta, karena sudah banyak yang akan kau nikmati beberapa tahun ini. Bersenang-senanglah, nikmatilah. Tetapi apa kata firman Tuhan? Hai orang bodoh, malam ini jiwamu akan dijemput, malam ini jiwamu akan diambil. Maka harta atau apa yang kau kumpulkan itu, kemanakah? Siapakah yang akan memilikinya? Tentunya ini peringatan kepada kita. Tentunya ini menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah titipan Tuhan, berkat Tuhan, karena Dia menyayangi, mengasihi kita. Maka jangan sekali-kali mengatakan seperti orang bodoh itu. Tetapi ingatlah, ternyata semuanya akan berakhir. Semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya fana karena tidak kekal dan tidak abadi. Tidak salah memiliki harta dunia ini.
Tidak salah menikmati berkat Tuhan, tetapi salah kalau kita tidak memiliki hal-hal yang abadi. Salah kalau kita tidak memikirkan apa yang abadi, apa yang kekal. Itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah kita kalau kita dipercayai oleh Tuhan. Apa yang kita miliki, napas kehidupan ini adalah merupakan berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Harta, materi, jabatan, dan lain sebagainya adalah merupakan titipan Tuhan oleh karena Dia mengasihi kita. Tetapi ingat, semuanya itu akan tinggal, semuanya itu fana, sama seperti menjaring angin, tidak yang sisa. Maka jangan terlena oleh kemegahan, keindahan dunia ini, karena ini semuanya akan kita tinggalkan. Tetapi carilah yang abadi, carilah yang kekal, karena itulah tujuan hidup kita. Itu Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kuasa dari Roh Kudus menuntun, membimbing kita, untuk kita mampu melihat dan memikirkan, mempersiapkan hal-hal yang abadi, hal-hal yang kekal, kehidupan yang telah disiapkan oleh Yesus oleh karena kasih-Nya. Dan itulah tujuan akhir dari hidup kita. Kiranya Allah memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, oleh karena kasih setiamu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana pada saat ini. Kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati anggota jemaat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Kalau ada yang sakit, berikan kesembuhan. Yang berduka cita, berikan penghiburan yang sejati. Mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak. Yang merindukan dan menantikan kelahiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, tidak ada yang mustahil bagimu, karena Engkau adalah Maha Kasih dan Maha Kuasa. Kiranya Engkau mengabulkan kerinduan dan harapan mereka tersebut. Kami bersyukur atas kelahiran anak di tengah-tengah keluarga. Semuanya itu adalah merupakan berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Juga kami berdoa atas program di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Engkau ikut ambil bagian, memberkati semua yang direncanakan, diprogramkan tengah-tengah jemaat-Mu ini, sehingga semuanya bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa bagi yang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun itu pernikahan. Karena pertambahan usia adalah merupakan otoritas dan kuasa-Mu dan wujud nyata kasih-Mu. Bila itu terjadi, ingatkan mereka yang berulang tahun. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan masa-masa yang akan datang. So kami berdoa untuk anggota jemaat yang senantiasa sungguh-sungguh dan setia, yang walaupun banyak kesulitan-kesulitan kehidupan, istimewa oleh karena dampak COVID-19 ini, tetapi di dalam kesetiaan mereka senantiasa berseru, berserah, dan bersyukur kepadamu. Kiranya Engkau melipat gandakan berkat-berkat tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga masa-masa yang akan datang semakin banyak anggota jemaat yang setia, yang memuji, memuliakan nama-Mu dan bersyukur oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa, masih banyak kami doakan, tetapi kami yakin percaya bahwa Roh Kudus akan menyempurnakan doa permohonan kami sehingga berkenan bagi-Mu, dan Kau akan mengabulkan permohonan doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu.
Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 376 ayat 3 sampai 4. Menghantar kita untuk memberikan persembahan syukur. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita sampaikan persembahan syukur kita. Jemaat Tuhan, kami undang untuk kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan ucapan syukur kita ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami berikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadilah kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, biar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jangan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan keesaan dan kemuliaan Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Selamat Minggu, Shalom.